Ada berbagai macam penemuan-penemuan mengejutkan yang diungkap oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Beberapa di antaranya disebutkan masih menyimpan misteri sampai hari ini dan membuat orang-orang menciptakan berbagai spekulasi. Salah satu di antara penemuan-penemuan itu adalah tentang struktur megalitik di masa Siberia kuno. Rusia dan khususnya Siberia disebut-sebut sebagai lokasi yang di dalamnya terdapat banyak peninggalan dari peradaban kuno. Namun kebanyakan peninggalan tersebut harus hilang atau bahkan berpencar ke tempat-tempat lain. Salah satunya disebabkan oleh bencana alam seperti gempa atau banjir besar. Namun meskipun demikian, sejarah dari peninggalan-peninggalan itu tetap layak untuk digali kebenarannya. Di sisi lain, penulis dan jurnalis kontroversial Graham Hancock membela teorinya mengenai peradaban zaman es global kuno yang maju, yang dihubungkan dalam kiamat kuno dengan legenda terkenal Atlantis. Argumennya adalah peradaban maju ini dihancurkan oleh bencana banjir besar. Nah, orang yang selamat dari peradaban maju ini menurut Hancock memperkenalkan pertanian, arsitektur, astronomi, seni, matematika, dan pengetahuan peradaban kepada para pemburu atau pengumpul yang sederhana. Alasan mengapa hanya ada sedikit bukti katanya adalah karena lokasinya berada di bawah laut atau sudah hancur sebab bencana alam. Hancock berargumentasi bahwa publik tidak boleh bergantung pada apa yang disebut pakar, yang menyeratkan bahwa orang-orang harus bergantung pada narasinya. Serangannya terhadap arkeolog arus utama yang disebut sebagai pakar yang melakukan penyensoran sangatlah keras dan sering terjadi. Lagi pula seperti yang dia katakan di salah satu episode film tersebut, para arkeolog pernah salah sebelumnya dan mereka bisa saja salah lagi. Namun, pernyataan tersebut diragukan oleh Sepp Helmhofer, seorang peneliti dari Universitas Alberta, Kanada, yang berpendapat bahwa serangan terhadap arkeolog ini berfungsi untuk meningkatkan otoritasnya di mata publik. Seperti yang dijelaskan Helmhofer bahwa ini tentang konspirasi dan posisi Hancock sebagai korban konspirasi. Ucapan meremehkan yang berulang-ulang terhadap para arkeolog dan akademisi lainnya di setiap episode Ancient Apocalypse diperlukan untuk mengingatkan penonton bahwa alternatif masa lalu yang diajukan adalah benar, terlepas dari kurangnya bukti konklusif yang mendukungnya. Dan ketidakjelasan tentang siapa yang dianggap sebagai peradaban maju ini, ditambah dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya melalui serial yang diproduksi sebuah platform yaitu Netflix, akan menjadikan Ancient Apocalypse sebagai sumber yang mudah dibentuk bagi siapapun yang ingin mengisi masa lalu yang mistis dan berfantasi. Lalu apa yang sebenarnya sudah terjadi dan bagaimana peninggalan-peninggalan luar biasa ini dapat terbentuk? Mari temukan jawabannya. Situs arkeologi pertama yang akan dibahas adalah Archive. Situs ini merupakan situs yang diyakini berasal dari zaman perunggu dan terletak di Chelyabinsk Oblast, Rusia. Dalam catatan sejarah dan arkeologi, hanya beberapa saja penemuan yang begitu memikat imajinasi seperti halnya Archive, Stonehenge, Rusia yang terletak di Ural Selatan. Archive ditemukan oleh ekspedisi arkeologi Universitas Chelyabinsk pada tahun 1987. Pemukiman kuno berbenteng ini telah menjadi simbol masa lalu yang dipenuhi dengan teka-teki. Berasal dari tahun 2000 hingga 3000 sebelum Masehi, Archive sering mendapat banyak pujian. Rahasia mengenai Archive pun terus membuat penasaran dan membingungkan para peneliti atau para penggemar di bidang ini. Daya tarik Archive dimulai dari tekniknya yang luar biasa. Benteng ini mempunyai dua tembok melingkar konsentris, kemudian dibentengi oleh tembok pertahanan luar dan parit yang lebarnya adalah 2 meter. Kemudian tempat persegi panjang yang mengisi ruang di antara dinding-dinding ini membentuk desain yang rumit, dengan keseluruhan struktur dengan diameter 160 meter. Secara khusus, 4 gerbang sejajar tepat dengan titik mata angin, menunjukkan perencanaan yang cermat dan rekayasa canggih. Sekitar 35 rumah berdampingan dengan tembok luar. Pintu masuknya ditempatkan secara strategis di sepanjang jalan utama, sebuah bukti tata ruang kota yang dipikirkan dengan matang. Sebuah legenda tua dan mitos ribuan tahun dari wilayah pegunungan Ural dan Siberia kuno menjelaskan bahwa Archive bukanlah tempat biasa di mana orang biasa dapat hidup. Dikatakan kalau 4000 tahun yang lalu penduduk setempat tiba-tiba meninggalkan Archive hingga pemukiman pun menjadi kosong dan terbakar.
Orang-orang yang ke sana pun sering mulai merasa tidak sehat ketika berada di daerah Arkheim. Mereka dilaporkan mengalami ketegangan psikis yang tidak dapat dijelaskan dan gangguan pada tekanan darah, suhu tubuh, dan perubahan ritme detak jantung. Berikutnya adalah Gunung Soria, Gornaya Soria, atau yang lebih dikenal dengan Gunung Soria adalah formasi batuan yang terdiri dari bagian selatan Oblast Kemerovo di Siberia Selatan, Rusia. Ini juga dikenal sebagai kompleks megalitik Surak Templium dan dengan nama lain membentuk puncak bukit dan puncak Gunung Kailem. Dasar dari gunung ini terletak 8 km dari desa Orton. Gunung Kailem adalah bagian dari masif granit Kailem Surak di Pegunungan Soria. Puncak dan puncak bukit diperkirakan ada di antara 700 dan 1203 meter atau 2297 dan 3947 kaki. Banyak yang mengklaim formasi batuan ini adalah blok buatan manusia prasejarah raksasa atau disebut juga dengan megalit. Pemetaan geologi puncak bukit dan puncak Gunung Kailem oleh para geolog yang dilakukan pada akhir 1990-an. Kemudian mengidentifikasi formasi batuan ini sebagai pegunungan yang diciptakan oleh erosi alami dan direferensial batuan dasar lokal. Mereka juga melaporkan bahwa para ilmuwan telah mengusulkan pembentukan batu ini sebagai hasil dari proses geologi yang terkait dengan intensnya pelapukan batu yang mengubah Gunung Soria. Kedua gaya tektonik yang bekerja pada batuan dasar yang terkubur di dalam dan pelepasan tekanan yang terjadi di batuan dasar permukaan karena terangkat dan terkikis umumnya membentuk sebuah formasi batuan berbentuk persegi panjang seperti blok yang terdiri dari batuan gabungan. Gaya tektonik yang bekerja pada batuan dasar masif yang terkubur di dalam seperti granit dan pelepasan tekanan saat batuan dasar ini ditemukan oleh erosi. Mampu menciptakan set sendi yang dikenal sebagai set sendi ortogonal yang berpotongan hampir 90 derajat. Himpunan sendi ortogonal cukup sering menghasilkan pembentukan formasi batuan yang sebanding dalam ukuran dan bentuk blok yang ditunjukkan dalam gambar dugaan megalit. Untuk ukuran sebuah pegunungan yang terbentuk di masa lampau, Gunung Soria memang begitu mengagumkan. Peninggalan selanjutnya adalah Igarka, merupakan sebuah kota yang terletak di Krasnoyarsk Krai, Rusia. Pada mulanya, Igarka didirikan pada tahun 1929 sebagai pabrik gergaji dan pelabuhan ekspor kayu oleh Direktorat Rute Laut Utara Rusia. Kayu-kayu masuk ke cekungan sungai Yenisei, mengapung ke Igarka di mana kayu itu diproses, dan kemudian diekspor ke berbagai pusat distribusi. Kota ini lalu berkembang pesat ketika orang-orang yang dideportasi selama kampanye dikirim ke kota. Igarka pun mendapatkan status kota secara resmi pada tahun 1931. Sayangnya di Igarka ada kejadian yang kemudian cukup mengerikan beberapa waktu setelah itu. Bangunan kereta api yang dilakukan di Igarka merenggut banyak nyawa, sehingga hal itu pun tidak lagi dilanjutkan. Berhenti sampai di situ, selama deportasi tahun 1948 hingga 1951, ribuan warga sipil dideportasi ke Igarka dari wilayah yang baru diduduki Uni Soviet. Sekitar 6.000 hingga 10.000 orang Lituania dideportasi selama operasi musim semi pada bulan Mei 1948 saja. Sekitar 1.000 hingga 3.000 diantaranya meninggal karena kedinginan dan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Berikutnya adalah dolmen-dolmen prasejarah yang ada di dekat Gelensik, Rusia. Sebuah konsentrasi megalit, dolmen, dan labirin batu yang berasal dari akhir milenium keempat dan awal milenium kedua sebelum Masehi telah ditemukan di seluruh pegunungan Kaukasus. Kebanyakan dolmen-dolmen tersebut memiliki struktur persegi panjang yang terbuat dari lempengan batu atau dipotong dalam batu dengan lubang yang terdapat di bagian depannya. Dolmen-dolmen ini tepatnya meliputi wilayah di Kaukasus Barat di kedua sisi pegunungan, di wilayah seluas sekitar 12.000 km persegi Rusia dan Abkhazia. Dolmen Kaukasia adalah jenis arsitektur prasejarah yang cukup unik karena dibangun dengan balok-balok batu besar dan sangat persis.
Batu-batu itu misalnya dibentuk menjadi sudut 90 derajat untuk digunakan sebagai sudut atau melengkung untuk membuat lingkaran. Meskipun umumnya tidak diketahui di seluruh Eropa, struktur ini sama dengan megalit besar Eropa dalam hal usia dan kualitas arsitektur. Tetapi hal ini pun masih belum diketahui asal-usulnya. Galensik sendiri sebuah kota resor di Krasnodar Krai Rusia yang terletak di Teluk Galensik Laut Hitam. Karena keunikan bentuknya, dolmen-dolmen yang ada di sana terus menjadi salah satu peninggalan yang diteliti dan membuat banyak orang penasaran sampai sekarang. Salah satu penemuan mengejutkan lainnya adalah megalit Karelia yang terletak di Gunung Fotovara, Rusia. Kompleks Fotovara merupakan salah satu penemuan yang paling misterius, paling aneh situs kuno tidak hanya di Rusia, tapi bisa dibilang di seluruh dunia. Tidak ada yang mengetahui persis berapa umurnya, siapa yang membuatnya, dan mengapa. Fotovara dinamai oleh penduduk setempat sebagai Gunung Kematian adalah titik tertinggi di perbukitan Karelia Barat, 417,3 meter di atas permukaan laut. Dan terletak sekitar 30 km dari desa Gemoli dan sekitar 20 km dari desa Sukozero Timur menghubungkan mereka satu sama lain jalan. Fotovara bagian atas dengan luas sekitar 6 mil persegi, terdapat batu persegi panjang yang sangat besar. Bangunan batu yang menakjubkan dalam bentuk lingkaran sempurna. Yang dikatakan oleh para arkeolog dan sekitar 1.600 batu Said diletakkan dengan cara yang misterius. Said atau batu kultus atau pecahan batu, isolasi buatan dari lingkungan sudah jelas, yaitu mempunyai tanda-tanda yang jelas mengenai dampak manusia. Konsentrasi batu Said paling padat adalah titik tertinggi dari pegunungan bukit dan di lereng amfiteater. Batu terletak terutama dalam kelompok 2-6 buah, beberapa batu besar, beberapa beratnya hingga 3 ton, mengenakan kaki yang ditumpuk pada beberapa batu yang lebih kecil. Kebanyakan batu bergeletak di tepi air kuno dan tebing. Menyeimbangkan karakteristik batu untuk Fotovara salah satu alasan bahwa penduduk setempat menamai tempat ini sebagai Gunung Kematian adalah dan pohon aneh ini dipintal oleh semacam energi yang sangat aneh terlihat agak menyeramkan. Misalnya pohon pinus berusia 100-200 tahun tidak lebih tinggi dari 2 meter. Terakhir adalah penemuan petroglif di Danau Onega. Danau Onega merupakan danau yang dekat sekali dengan Laut Putih. Keduanya disebut mencakup representasi seni batu Neolitikum yang dilestarikan hampir di landscape alam mereka. Bagian komponen dan zona penyangga mereka memiliki ukuran yang memadai untuk menjamin ilustrasi yang komprehensif tentang sebuah nilai universal yang menakjubkan. Lapisan budaya dari periode Mesolitikum sampai abad pertengahan itu dilestarikan di sekitar petroglif. Ukiran-ukiran seni yang ada di Danau Onega mewakili hewan, burung, hewan hutan, manusia, dan antropomorf yang ditafsirkan sebagai iblis, serta tanda geometris, solar, dan lunar. Sementara petroglif yang terdapat di Laut Putih sebagian besar terdiri dari ukiran seperti misalnya perahu yang digambarkan, adegan berburu laut dan hutan, peralatan terkait mereka juga jejak kaki hewan dan manusia. Ukiran-ukiran seni batu tersebut beruntungnya dilestarikan dengan baik. Dan di Danau Onega latar belakangnya bertahan hampir tak tersentuh oleh siapapun yang berarti itu memang sangat penting untuk dapat memahami dan menghargai dan penemuan tersebut. Di satu sisi, landscape Danau Onega tidak terpengaruh oleh perubahan besar maupun oleh aktivitas manusia sejak zaman Neolitikum. Lingkungan yang dilestarikan dari situs-situs seni batu di Danau Onega memfasilitasi pemahaman tentang latar prasejarah dan konteks seni batu, terutama lokasinya di garis pantai danau dan hubungannya dengan berbagai elemen landscape. Di sisi lain, landscape ukiran batu di Laut Putih sebagian dikaitkan dengan pengangkatan tanah karena Laut Putih 2 stasiun hidroelektrik dan bendungan yang terhubung. Keduanya benar-benar sangat luar biasa dan menarik, sehingga tak jarang banyak orang yang ingin langsung berkunjung ke sana untuk mencari tahu keindahan dua tempat tersebut. Dari semua peninggalan, situs sejarah, dan tempat-tempat menarik yang dikatakan sebagai bagian dari struktur megalitik Siberia kuno dan masih menyimpan sejumlah misteri. Tentunya semua itu masih menjadi hal yang menarik untuk dicari tahu. Siapa tahu di masa yang akan datang, arkeolog mungkin akan mampu mengungkapkan semuanya.